Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ezar Gatafari Zahari dari kelas 02 Fakultas Psikologi NIM 22S10147. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah umum religiusitas, yaitu mengenai video yang telah di-share. Kita ringkas dulu ya di video pertama. Pembahasannya yaitu terhadap kesombongan manusia. Jadi kesombongan adalah hal yang manusiawi, karena pasti setiap manusia pernah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dia bersikap sombong. Namun kesombongan itu sendiri bisa dikontrol selama manusia tersebut mengerti dengan apa yang dibicarakan dan bagaimana dia bersikap kepada orang lain. Kemudian kita lanjut ke video kedua, yaitu hal positif yang membuat manusia menghayati esensi dari ajaran agama adalah kasih dan pengampunan. Cinta kasih sendiri dalam perspektif agama Islam adalah rasa kasih sayang terhadap sesama dan memiliki sebuah ketulusan di dalamnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara menjalin relasi dengan sesama meskipun beda secara agama, ras, maupun suku budaya supaya harmonis dan maju? Jawabannya adalah dalam agama Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami hal ini, yang dimana pada saat itu agama Islam telah memenangi sebuah peperangan yang dimana di suatu wilayah tersebut terdapat umat non-muslim. Nabi Muhammad menyamaratakan semuanya, melindungi semuanya, memberikan hak-hak yang sama baik kepada umat muslim maupun umat yang non-muslim. Jadi semua rakyat yang ada di suatu wilayah tersebut benar-benar dijaga dan diperhatikan hak-haknya sebagai rakyat pada umumnya, tidak membedakan satu sama lain. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci terkait hal-hal tersebut. Ya, kita pembahasannya dari pertama dulu. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan. Jadi istilahnya semua kegiatan perekonomian itu dipegang oleh satu orang ini di intinya. Kemudian individualisme sendiri itu merupakan pemikiran yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Jadi si individualisme ini seorang manusia yang lebih menekankan bahwa apapun itu harus hasil pemikiran dia sendiri, apa yang ingin dia lakukan ya sesuai dengan egonya sendiri. Kemudian masuk ke konsumerisme. Konsumerisme sendiri adalah sebuah ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan. Kemudian ada hedonisme. Hedonisme ini adalah ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup manusia. Nah, dalam perspektif agama Islam, terutama di dalam Al-Quran sendiri, dikutip dari surat Al-Maidah ayat 87, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi setiap manusia itu ada batasan-batasannya dan juga tahu sampai di mana batasannya dan tidak boleh berlebihan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor ketiga. Dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat atau mungkin apocalypse, istilahnya dalam bahasa Inggris, karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah. Dalam Islam sendiri, sebelum kiamat itu ada terjadi beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah turunnya Nabi Isa, kemudian terjadi gonjang-ganjing di bumi, chaos lah seperti itu. Kemudian Nabi Isa turun sebagai penyelamat umat dan memimpin umat pada saat sebelum kiamat. Kemudian ada Imam Mahdi juga. Setelah itu ketika seluruh umat Islam telah berkumpul dan berperang melawan pasukan Dajjal, atau yang kita tahu itu adalah musuh dari umat Islam ketika berperang sebelum kiamat, ada Ya'juj Ma'juj juga. Islam sendiri akan
memenangi peperangan tersebut. Kemudian sebelum hari terjadinya kiamat, seluruh umat Islam itu akan dimatikan dengan suatu angin dan lain-lain. Jadi mereka akan wafat. Kemudian orang-orang yang tidak beriman ini akan tetap bertahan hingga akhirnya trompet sangkakala dibunyikan oleh malaikat Israfil, dan akhirnya dunia itu hancur, semua orang mati. Setelah itu, setelah orang mati dan kiamat itu selesai, kemudian manusia-manusia ini dibangkitkan kembali di tiupan trompet sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, dan kemudian dibangkitkan semuanya, dan perjalanan kemudian adalah ke akhirat. Tapi mereka akan menunggu di padang mahsyar terlebih dahulu sebelum amal perbuatan mereka itu ditimbang. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 4. Tulis makna pengampunan dalam ajaran agama Anda masing-masing, beri dasar kutipan kitab suci yang sesuai. Nah, dalam perspektif agama Islam, bahwa pengampunan itu sebagai bentuk dimana kita sebagai umat itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala syariatnya dan menjauhi segala larangannya. Makna pengampunan sendiri berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memaafkan hambanya, maha pemurah, berserah diri dan bertaubat. Jadi sebagai umat kita harus berserah diri dan bertaubat kepadanya dan kembali ke jalan yang benar. Nah, kutipan dari ayat tersebut saya ambil dari Quran Surat Az-Zumar, Quran Surat Az-Zumar nomor 39 ayat 53-54. Artinya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah diri kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Mungkin cukup sekian penjelasan pada tugas mata kuliah umum religiusitas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat malam.